nih ya, ini kan naik terus nih sahamnya, ya kan? Betul. Lagi melejit tadi kan naik kan. Nah, satu minggu, no, lagi naik dia tuh, nah, sahamnya. Ini makanya nih kenaikannya kalau di 1 bulan terakhir, kenaikannya sampai Rp600 loh. Tinggi banget ini naiknya. Untuk ukuran saham itu tinggi banget ya. Tinggi. Biasanya kalau udah di angka ratusan, itu saham-saham yang angkanya itu per lembarnya itu ribuan biasanya. Oke. Kalau angka sahamnya atau harga sahamnya itu masih ratusan, itu kenaikannya nggak nyampe 600. Ya satuan tadi kayak. Iya, paling plus 2, plus 2, plus 3, plus 5 gitu. Itu kalau sahamnya ratusan. Oke. Ya, sebentar. Sekarang kita lanjut yang tadi. Nah, terus ini emiten. Yang tadi IHSG ya. Ya. Tadi istilah IHSG. Nah, sekarang ini emiten. Nah, ini emiten. Emiten itu perusahaannya. Jadi perusahaan yang nerbitin saham itu namanya emiten. Kalau orang yang beli saham namanya investor. Kalau perusahaannya yang ngejual saham itu namanya emiten. Terus ada yang namanya kode saham. Nah, kode saham itu ya nama sahamnya. Nah, aturannya kalau di Indonesia kode saham itu hanya boleh 4 huruf. Hanya boleh 4 huruf, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kayak tadi saham Indofood INDF, Bank BCA BBCA, Bank BRI BBRI, Astra Internasional ASII ASI. Itu harus 4 huruf, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Aturan dari Bursa Efek. Aturan dari Bursa Efek. Mayora MIOR misalkan. Itu aturannya supaya gampang. Kemudian ada buy and sell. Ada buy and sell ya proses jual beli lah, jual beli saham. Kemudian ada yang namanya right issue. Jadi dia mesen duluan sebelum si saham itu keluar. Jadi hak memesan efek terlebih dahulu. Maksudnya dia tapi ini nggak lewat aplikasi biasanya. Dia nggak lewat aplikasi. Dia pemesanannya melalui regional. Regional itu maksudnya di luar aplikasi lah intinya. Ini di luar aplikasi lah. Dan harus jumlah besar ya. Iya betul. Harus jumlah besar. Kemudian ada IPO. IPO itu jadi sebelum si saham itu dikeluarin ke umum, ke publik, bisa dibilang tuh IPO itu antrian. Waiting listnya. Ini saya pengen launching produk, istilahnya apa? Pre-launching ya. Nah, saya mau launching baju nih. Ini yang mau beli pre-order lah istilahnya. Istilahnya IPO tuh pre-order gampangnya. Jadi dan itu biasanya boleh nego tuh. Boleh nego. Pada saat IPO ini si harga saham itu belum fix. Ya, belum ditentukan angkanya. Belum ditentukan angkanya. Nah, kalau udah keluar, udah ke publik baru udah fix ya harganya. Nah, kalau IPO pada saat IPO itu harga saham masih ditentukan sama si perusahaannya. Harga kenaikannya ditentukan sama perusahaan. Tapi kalau udah keluar, udah ke publik, udah dirilis ke umum, si perusahaan udah nggak bisa tuh nentuin harga saham. Yang menentukan harga saham Kata pasar ya. pasar, betul. Kemudian ini salah ini, bukan buy and sell. Apa istilahnya ya kemarin ya? Lupa saya ini. Ini bukan buy and sell ini karena sama nih. Oh, buy and back, salah, buy and sell lagi. Buy and back, buyback. Mas gitu ya. Iya betul, buyback. Jadi perusahaan yang apa? Yang tadinya dia tertutup, kan kalau ngejual saham berarti dia jadi terbuka kan. Nah, ada perusahaan yang tadinya terbuka pengen balik lagi ke private. Otomatis kalau perusahaan yang pengen balik lagi ke private, artinya semua saham dimiliki oleh perusahaan itu, maka dia harus membeli semua saham yang sudah beredar. Semua itu harus. Semua. Nggak boleh kayak 51%. Nggak boleh, harus semua. Semua saham yang sudah beredar di Bursa Efek itu harus ditarik semua, harus dibeli sama perusahaan itu. Dan biasanya perusahaan yang mau kembali ke tertutup, dari terbuka ke tertutup, itu mereka
berani beli sahamnya lebih harga tinggi. Tapi kalau ada orang yang ternyata nggak mau jual saham, Nggak bisa, dia nggak bisa tertutup. oh, Nah, di situ nilai tawar kita tuh. Kalau kita udah jadi pemiliknya ya, misalkan perusahaan Apple nih, Apple udah rilis kan, udah rilis. Terus Apple karena dia kondisi finansialnya bagus dan dia nggak mau keuntungannya buat saya aja deh, buat perusahaan terus kan. Saya nggak mau bagi-bagi ke investor. Ya udah mau nggak mau dia kan harus beli kan, ya beli semua. harus beli semua saham yang sudah beredar yang sudah keluar kan. Nah ada satu orang aja, misalkan saya nggak mau nggak mau ngejual sahamnya. Ya nggak bisa. Di situ tuh negonya tuh. Wah kalau dia saya mau jual harganya 1 M misalkan per lembarnya. Kalau dia berani saya lepas, kalau nggak berani ya gitu. Di situ. Padahal kalau dia punya 51% aja udah kan bebas aja dia penentuan ininya. Iya, nentuin ininya, keputusannya. Tentuan isi Tapi akhirnya tetap menjadi perusahaan terbuka ya, bukan? Tetap. Bukan. Tadi ya. Iya, betul. Yang dia nggak bisa dia. Nah, makanya pertimbangannya perusahaan itu dari tertutup menjadi terbuka itu kan biasanya pertimbangan dana ya. Iya. Biasanya kan kekurangan dana perusahaan kan, makanya dia butuh investor dari luar, itu dana segar. Nah kalau dia perusahaannya sudah bagus dananya, fundamental dananya sudah bagus, dia kebanyakan tuh pengen balik lagi ke tertutup. Egois perusahaan. Nah disitulah makanya. Tapi kalau proses buyback ini seberapa sering perusahaan melakukan itu Pak dalam 1 tahun? Jarang banget. Memang sangat jarang ya. Jarang banget. Kan lumayan kita punya Bisa dibilang 5 saham aja gitu. Iya. Jadi bargaining position. Iya, Gitu. iya bener. Tapi jarang banget. Biasanya kalau yang udah terbuka tuh udah jarang Ya banget. udah ibu aja terus. Iya, ibu aja terus. Karena dia tahu risikonya. Oh. Risikonya, wah nanti kalau misalkan saya mau narik semua saham dari investor, saya butuh dana berapa nih ya kan? Butuh ngeluarin kan harus ngeluarin dana lagi kan? Jadi ya udah biarin aja dia. Kebanyakan Iya gitu. sih. Toh dia juga kalau tiap tahun kan kewajibannya dividen, bagi dividen doang. Bagi dividen kan nggak seberapa gede. Oke, istilah selanjutnya tuh lot. Istilah ini tadi ya, yang lot satuan saham ya. Per lot itu satu lot sama dengan 1 lembar. Kemudian ada saham blue chip yang tadi yang saya sebut, saham blue chip, saham perusahaan yang kuat. Yang tadi dia masuk ke dalam indeks LQ45. Saham blue chip itu. Jadi ada 45 perusahaan. Kemudian ada profit taking atau take profit. Ini bisa PT atau TP istilahnya, take profit. Yang umum sih TP, take profit yang umum. Jadi waktu mengambil keuntungan tadi, kenapa kita harus tentukan waktu kita atau kita harus kasih batasan kapan kita harus ngambil, kapan kita harus menjual saham kita pada saat profit, supaya kita nggak jadi manusia yang rakus, manusia yang serakah. Karena godaannya terbesar bermain saham ini biasanya ketika harga saham itu naik, misalkan saya udah ngasih filter nih, keuntungan 5% saham saya jual. Tapi biasanya kalau saham itu naik tiap hari naik, itu naik kan tadinya 5% nih, terus naik jadi 10%, itu biasanya udah mulai itu ada godaan tuh, jual nggak ya, nanti kalau saya jual ntar takutnya masih bisa naik lagi, bener. Nanti kalau saya jual masih bisa naik lagi nih. Kalau dan memang ngenes sih. Kalau kita jual ternyata besok masih naik, itu emang agak ngenes emang. Waduh, kenapa nggak saya pertahankan gitu ya? Iya, kenapa nggak tahan dulu ya? Tapi disitulah godaannya kita. Biasanya banyak orang kejebak di situ. Ditahan, ternyata besoknya turun drastis. Jadi perlu ngatur ya termasuk ngatur hati kita lah ya. Jadi bukan hanya seni dapetin duitnya, ngatur hati, kesabaran, serakahan, nafsu, melawan hawa nafsu lah. Betul. Terus ada istilahnya saham gorengan. Saham gorengan itu saham yang saham ecek-ecek lah, bisa dibilang saham ecek-ecek. Saham yang memang perusahaannya itu belum bagus fundamentalnya. Biasanya perusahaan-perusahaan baru yang TBK, yang dia baru
memutuskan untuk menjual sahamnya ke umum, ke publik. Itu disebut saham gorengan biasanya. Nah, enaknya saham gorengan, pertama harganya murah. Biasanya murah harga saham gorengan itu. Masih di angka puluhan sampai ratusan. Biasanya di bawah 200, di bawah 200. Saham gorengan. Kemudian biasanya naiknya cepat kalau lagi naik saham gorengan. Karena saham gorengan itu biasanya ada bandarnya, istilahnya bandar. Bandar itu bukan, bandar itu istilahnya pemain besar. Pemain besar yang punya dana besar untuk beli saham itu. Dan kalau si pemain besar ini, si bandar ini ngebeli, biasanya harga saham langsung naik gede, langsung naik drastis. Jadi tergantung bandar nih. Nah, kita taunya dari mana, Pak? Si player besar ini masuk mengikuti membeli saham Dilihat dari grafik tadi. Oh, dari grafik. Ya? Dari grafik tadi itu, dilihat satu hari, seminggu terakhir bagaimana perkembangannya. Kalau perkembangannya misalkan dari angka 50, kemudian ini kan kelihatan ya nih, sebentar. Kita balik lagi deh. Ya. Aku kira kayak ada semacam notifikasi kode saham tertentu, BBCA misalnya terjual mendadak, ada orang yang membeli sekian Enggak ada. 100 lot, enggak ada ya? Kita bisa lihatnya dari sini juga. Nih contoh ini biasanya saham gorengan nih ya, saham gorengan nih. Nih saham gorengan. Nah, biasanya dia kalau di aplikasi Stockbit, dia masuk ke sini nih. Nih top gainer. Nah, nih 161 Sage ya, contoh nih Sage nih. Ya kan? Ini saham Sage nih. Ini saham gorengan. Taunya dari mana? Ya karena pertama dari harganya dia nggak gede, harganya kecil. Terus dia juga bukan masuk ke LQ45, ya kan? Terus lihat ininya nih, tuh grafiknya tuh. Nih, dia gerakannya signifikan gitu ya? Yang pelan-pelan. Bener. Kalau naik bus, turun gini juga, roller coaster gitu, roller coaster. Tuh grafiknya ekstrim banget. Berarti kalau masuk sini mestinya trader aja ya, jangan investor gitu ya? Iya, jangan. Saham gorengan itu nggak cocok buat investasi. Saham gorengan itu hanya cocok untuk jadi trader, trading. Nah, saya yang saya share yang dapat take profit 30%, itu saya main saham begini ya, kecil nilainya, angkanya kecil-kecil. Angkanya kecil-kecil. Namanya di mana? Top gainer tadi. Top gainer kalau di Stockbit itu ada top gainer. Di sini top gainer. Karena biasanya yang muncul di sini tuh bukan saham-saham blue chip. Bukan saham-saham blue chip tuh. Istilahnya tuh Sage, LMPI ini. Tuh, kan sampai 1000 tuh. Chip. Ini kalau yang kode sahamnya begini nih ya. Oke. Yang banyak begini nih. Ini kan udah Panjang. Udah nggak ngituin aturan tadi kan ya. Iya. Nama saham kan 4 ya, 4 huruf ya. Ini biasanya pecahan. Saham misalkan ada saham alfa, dia di split lagi. Di split sahamnya. Karena saham alfa ini misalkan harganya tinggi banget, supaya orang-orang yang investor yang modalnya nggak banyak, yang modalnya dikit untuk bisa masuk, dia pecahin lagi tuh, split. Sahamnya dipecah. Mempengaruhi kode utama nggak? Misalnya di sini ada BBRI itu. Enggak. Isi BBRI-nya itu sendiri. Enggak. Udah beda. Kode sendiri dia. Kode sendiri. Ya ini kayak gini nih BBRI ini. Ini pecahan-pecahannya saham BBRI ini, makanya 1000-an, nilainya 1000-an. Lalu dipecah lagi jadi 200. Ini ternyata 1000 masih gede. Dipecah lagi jadi kecil-kecil jadi 200. Ini Bank BBCA juga nih, mecahin lagi nih Bank BBCA. Nih, kalau harga aslinya Bank BCA kan mana tadi harga aslinya Bank BCA? Tapi kalau kita beli Bank BRI misalnya itu nggak mungkin nyasar ke pecahannya. Nggak mungkin. Kan kita belinya kodenya yang saham yang itu. Oh, I see. Ya. Banyak gitu. Iya, nih. Nah, BBCA tuh 9.000 harganya. Kalau kita beli utamanya ya. Iya. Tadi kan yang splitnya dia 600 ya tadi. Iya. 600. Iya. Nah, ya ini buat memudahkan kita aja ya, yang nggak punya modal gede. Nah, itu dapat dividen nggak, Pak? Kalau yang beli pecahan ini? Dapat juga.
Cuman dividennya bukan dividen BBCA, ya dia juga. Jadi ibaratnya udah beda manajemen. Udah beda manajemen. Sama kayak Alfa, ada Alfa Midi. Alfa Midi itu beda lagi. Beda lagi ini. Oke. Nah, kalau saham gorengan itu ya tadi kita harus ngikutin, bener-bener ngikutin bandar istilahnya. Pokoknya kalau udah kenaikannya udah nggak wajar nih ya, udah nggak wajar, itu udah mendingan keluar. Kalau udah yang penting udah profit aja, mending keluar aja. Karena kalau si bandar itu misalkan beli 1000 lot, dia udah di harga, dari harga 100 dia beli 1000 lot. Naik kan harganya naik karena permintaannya banyak. Nah, naik, kemudian udah di harga 200 misalkan. Kan si bandar udah untung gede nih. Iya. Ya kan? 100 kali 100 kali 1000 kali 100 lagi. Iya. Udah katanya udah cukup nih. Dijual lah sama dia semua 1000-nya. Dia kalau ngejual langsung 1000 semua langsung dijual. Turun lagi kan, turun lagi. Makanya jangan. Nah, kalau main saham gorengan ya tadi tentuin aja kita berapa, mau untung berapa. Untung lepas. Jadi nggak usah. Karena kalau di saham gorengan, kalau kita udah kejebak turun, itu lama banget naiknya. Bisa jadi malah nggak naik lagi. Jadinya rugi. Banyak kayak pemain-pemain pemula kayak kita lah ya. Pemain-pemain pemula itu banyak begitu. Karena dia serakah, tamak. Nanti aja. Oh, bakal naik lagi nih. Ternyata bandar yang punya dana gedenya dijual semua. Turun dan langsung turun. Udah nggak bakal naik, udah kayak gitu nggak bakal naik, hilang duit kita. Mau nggak mau ya udah jual aja, jual rugi istilahnya. Nah, udah saham gorengan, terus yang terakhir dividen. Dividen itu keuntungan tadi ya, yang keuntungan perusahaan ya. Keuntungan perusahaan yang bagi-bagi hasil itu disebut dividen. Ada lagi capital gain. Capital gain itu kenaikan angka sahamnya, kenaikan harga sahamnya. Jadi kalau sahamnya 100, harga saham kita beli 100, kita jual di angka 200, ya kita dapat capital gain 100. 100 dikali satu lot. Satu lotnya 100 kan. Jadi 10.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin nanti kita mulai. Ini kan belum sesi praktek ya. Nanti prakteknya kita zoom aja. Kita via zoom aja ntar. Nanti kita online. Kita via zoom, kita tentuin mau kapan. Karena ini kan saya kan ngasih fasilitas di kelas ini kan 1 bulan ya. Di grup diskusi kita masih bisa diskusi. Jadi kita bisa. Kalau praktek harus hari kerja. Karena kan tutup. Iya. Atau kita bikin akunnya dulu sekarang. Mau bikin akun yang di Stockbit. Stockbitnya udah diinstal belum? Nah, syarat bikin akun Stockbit harus punya rekening BCA. Kalau nggak rekening BCA, rekening Bank Jago. Cuma 2. Bank Jago. Pakai KTP Pak ya. Tadi aku coba bikin. Iya. Pakai KTP. Ya biasa kayak aplikasi itu foto gitu. Itu satu KTP bisa untuk berapa akun, Pak? 1. Ya. Tadi berarti 1 akun. Pak Ustadz? Pakai KTP lain lagi. Bukan KTP saya. Saya punya 2 akun pakai KTP yang lain. Iya. Ya wis, ya kalau mau praktek sekarang ya azan deh. Nanti aja lah prakteknya kalau mau ya zoom aja. Terserah. Kalau saya kan udah jamak. Yang hari itu. Sholat dulu atau diakhiri itu sholat di rumah? Di akhir aja. Udah kalau mau tinggal prakteknya aja nanti. Udah, berarti udah pas. Mas Endi juga tidur aja, Pak. Ya udah, berarti ini kita sudah selesai ya. Alhamdulillah pas banget materinya jam 3 kurang.
pas azan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan manfaat materinya. Ada file PDF ya saham Saham e-booknya nggak, saya nggak punya. Kayak saya. lagi nanti.